Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Hasan Mubarak, NIM 19518241038, kelas E. Akan mempresentasikan mengenai Lean Manufacturing di era revolusi industri 4.0. Apa itu Lean Manufacturing? Lean Manufacturing merupakan cara berpikir, filosofi, metode, serta strategi manajemen untuk meningkatkan efisiensi pada lini manufaktur atau produksi. Metode ini diadaptasi dari Toyota Production System atau TPS. Tujuan utama Lean Manufacturing adalah memaksimalkan nilai atau value bagi pelanggan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau waste. Lean Manufacturing menurut para ahli. Menurut Gasper 2011, Lean Manufacture adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan yang terjadi di suatu perusahaan industri dan meningkatkan nilai tambah atau value add produk barang atau jasa agar memberikan nilai kepada pelanggan atau customer value. Sedangkan menurut Epic Dictionary 2005, Lean merupakan suatu filosofi bisnis yang berlandaskan pada minimalisasi penggunaan sumber-sumber daya termasuk waktu dalam berbagai aktivitas perusahaan. Lean berfokus pada identifikasi dan eliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah atau non-value adding activities dalam desain, produksi, atau operasi, dan supply chain management yang berkaitan langsung dengan pelanggan. Lean Manufacturing praktik produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan. Nah, pemborosan inilah yang nantinya akan menjadi target untuk dapat dikurangi. Lean selalu melihat nilai produk dari sudut pandang pelanggan, di mana nilai sebuah produk dapat didefinisikan sebagai suatu yang mau dibayar oleh pelanggan. Pada dasarnya, Lean berpusat pada mendapatkan nilai dengan melakukan sesedikit mungkin pekerjaan. Lean merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk dapat mencegah serta dapat menghilangkan pemborosan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah pada produk yang nantinya akan digunakan oleh konsumen. Apabila perusahaan tidak ingin menanggung biaya yang berlebihan, maka harus dapat mencari beberapa hal yang dapat dihilangkan agar tidak terjadi pemborosan. Pemborosan lainnya mungkin dapat terjadi karena penggunaan peralatan yang dirasa tidak begitu penting bagi perusahaan atau pada saat proses produksi. Ilmu Lean memang dianggap sulit dan mahal karena ilmu ini mempelajari tentang bagaimana perusahaan harus dapat menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas atau mutu dari produk yang dihasilkan. Terkadang, untuk dapat menghilangkan pemborosan, perusahaan juga harus kehilangan sebagian atau beberapa konsumennya. Berikut ini adalah sistem dari Lean Manufacturing. Yang di atas ada quality, delivery time, cost, kemudian di sokong dengan JIT, just in time, Jidoka, time pull flow, and machine separation, Heijunka, standard working. Kemudian di bawahnya ada 5S, Kaizen, dan ada stability. Kemudian selanjutnya ada 8
waste, lean manufacturing atau 8 pemborosan. 8 hal ini jika disingkat maka akan membentuk sebuah kata yaitu downtime, yaitu terdapat defect, overproduction, waiting, non-utilized talent, transportation, inventory, motion, serta extra processing. Fokus utama dari lean adalah dapat menghilangkan limbah atau waste dalam sebuah proses di perusahaan. Maka pada konsepnya terdapat 8 waste yang umumnya terjadi dan harus dihilangkan. 8 macam tersebut diantaranya adalah waste of transportation atau pemindahan atau transportasi, inventory atau inventaris, motion atau gerakan, waiting menunggu, overproduction produksi yang berlebihan, overprocessing atau proses yang berlebihan, defect atau cacat atau kerusakan, dan non-utilized talent, yaitu bakat yang tidak dimanfaatkan. Waste of transportation atau pemindahan atau transportasi. Pemborosan atau limbah transportasi terjadi karena tata letak atau layout produksi yang buruk, pengorganisasian tempat kerja kurang baik sehingga dapat memerlukan kegiatan pemindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Contohnya adalah letak gudang yang jauh dari lokasi produksi. Yang kedua adalah waste of inventory atau inventaris. Waste of inventory ini terjadi karena finished good atau barang jadi, WIP atau barang setengah jadi, dan bahan mentah yang berlebihan sehingga semua tahap produksi memerlukan tempat penyimpanan yang cukup besar. Hal ini juga termasuk dalam modal yang besar orang yang mengawasinya serta pekerjaan dokumentasi atau paperwork. Selanjutnya adalah waste of motion atau gerakan. Waste ini terjadi karena gerakan-gerakan pekerja maupun mesin yang tidak terlalu atau tidak perlu memberi nilai tambah terhadap produk tersebut. Contohnya peletakan komponen yang jauh dari jangkauan operator sehingga memerlukan gerakan melangkah dari posisi kerjanya untuk mengambil komponen tersebut. Kemudian waste of waiting atau menunggu. Saat seorang atau mesin tidak melakukan pekerjaan, status tersebut disebut dengan menunggu atau waiting. Menunggu bisa dikarenakan proses yang tidak seimbang sehingga ada pekerja maupun mesin yang harus menunggu untuk melakukan pekerjaannya. Kondisi ini bisa terjadi bila atau dikarenakan kerusakan mesin, suplai komponen yang terlambat, hilangnya alat kerja ataupun menunggu keputusan dan informasi tertentu. Kemudian ada waste of overproduction. Waste of overproduction atau produksi yang berlebihan ini terjadi karena kelebihan produksi baik yang berbentuk finished good atau barang jadi maupun WIP atau barang setengah jadi, tetapi tidak ada order atau pesanan dari customer. Alasan adanya overproduction contohnya adalah setup mesin yang lama, kualitas yang rendah, atau pemikiran just in case atau ada yang memerlukannya. Kemudian ada waste of overprocessing atau proses berlebihan.
Tidak setiap proses bisa memberikan nilai tambah bagi produk yang diproduksi maupun untuk customer. Proses yang tidak memberikan nilai tambah ini merupakan pemborosan atau proses yang berlebihan. Contohnya, proses inspeksi yang berulang kali, proses persetujuan yang harus melewati banyak orang, proses pembersihan, keterampilan manajemen tidak memanfaatkan kemampuan dan keterampilan staf dengan benar, bahkan tidak melibatkan mereka dalam proyek improvement di organisasi. Kemudian ada waste of defect atau cacat atau kerusakan. Waste ini terjadi karena buruknya kualitas atau adanya kerusakan atau defect, sehingga diperlukan perbaikan. Ini akan menyebabkan biaya tambahan yang berupa biaya tenaga kerja komponen yang digunakan dalam perbaikan dan biaya-biaya lainnya. Yang terakhir adalah waste of non-utilized talent, yaitu bakat yang tidak dimanfaatkan. Hal ini merupakan tambahan baru untuk 8 limbah dari yang sebelumnya ada 7. Meski tidak diakui oleh Data Production System, pemborosan ke-8 ini mengacu pada pemborosan bakat manusia. Pemborosan ini terjadi ketika perusahaan tidak memiliki manajemen yang tidak memanfaatkan keahlian atau pengalaman dan juga keterampilan dari karyawannya. Alih-alih menggunakan karyawan tersebut untuk menggunakan pengetahuan mereka untuk membantu meningkatkan proses, mereka hanya dapat diharapkan untuk mengikuti perintah saja. Mengapa Lean dibutuhkan? Yang pertama, integritas karyawan yang rendah. Perusahaan membutuhkan integritas kerja karyawan yang bagus. Mereka harus menjadi karyawan yang produktif dan potensial untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Integritas karyawan yang rendah akan membuat biaya tenaga kerja semakin tinggi, dan inilah yang harus dihilangkan. Selanjutnya, karyawan tidak disiplin. Memiliki karyawan yang kurang disiplin membuat pekerjaan kantor menjadi tidak beraturan. Seharusnya karyawan mendapatkan sebuah pelatihan atau training agar mereka memiliki kedisiplinan, etos kerja yang baik, dan menjadi karyawan yang potensial. Ketika karyawan tidak bisa disiplin, inilah yang dapat menyebabkan adanya sebuah pemborosan biaya tenaga kerja. Selanjutnya adalah karyawan yang tidak bekerja secara profesional dan efisien. Merekrut karyawan profesional dalam jumlah yang sedikit lebih bermanfaat daripada memiliki banyak karyawan namun tidak memiliki jiwa yang profesional. Selanjutnya, kurangnya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Hal-hal sebelum melakukan Lean Manufacturing. Yang pertama adalah mengidentifikasi semua alur pekerjaan di gudang. Semua alur pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas pergudangan akan diidentifikasi terlebih dahulu, apakah harus dilakukan Lean atau tidak. Selanjutnya, membuat simulasi rasio mengenai nilai tambah. Perusahaan bisa membuat rasio nilai tambah terhadap barang maupun pemborosan yang diidentifikasi. Simulasi ini dilakukan sebelum perusahaan akan memutuskan tentang Lean Manufacturing tersebut. Kemudian, memperhitungkan penambahan nilai pada semua aktivitas pergudangan. Perusahaan harus dapat melihat kemungkinan apakah ada penambahan nilai dalam aktivitas gudang atau untuk menghilangkan pemborosan.
Setelah memperhitungkan apakah ada penambahan atau tidak, barulah perusahaan akan dapat memutuskan mengenai konsep tersebut. Selanjutnya, evaluasi dan implementasi. Dengan melakukan evaluasi dan implementasi, kemudian perusahaan bisa melakukan presentasi kepada tim untuk melakukan perbaikan terhadap implementasi yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah tool of lean manufacturing. Yang pertama adalah value stream mapping. Pada metode ini merupakan metode yang digunakan untuk membuat peta alur produksi maupun alur informasi yang didapatkan perusahaan untuk dapat memproduksi produk yang bermutu. Semua kegiatan informasi yang didapatkan akan dipetakan dalam sebuah gambar yang sangat sederhana. Gambar tersebut mencakup input dan output serta proses pembuatan barang maupun keberadaan konsumennya. Value stream mapping ini juga digunakan untuk menilai dan meneliti adanya pemborosan yang terjadi. Dengan adanya konsep ini, maka perusahaan bisa membangun sense of urgency yang meliputi beberapa anggota suatu organisasi dan juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk memperlancar dalam implementasi lean manufacturing tersebut. Selanjutnya adalah Kaizen. Kaizen merupakan suatu perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan dan tidak terhenti sampai terhadap apa yang diinginkan tercapai. Perbaikan produk ini akan berkesinambungan untuk meningkatkan perbaikan terhadap produk, proses maupun pelayanan yang dilakukan sepanjang waktu. Kaizen akan mengurangi pemborosan yang tidak penting dari suatu perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, meningkatkan kualitas suatu produk maupun meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di dalamnya. Berikut ini adalah sistem manajemen dari Kaizen. Selanjutnya ada 5S. 5S merupakan pendekatan sistematik untuk meningkatkan lingkungan kerja, proses-proses, dan produk dengan melibatkan karyawan di lantai pabrik atau lini produksi atau production line maupun di kantor. 5S adalah program yang meningkatkan terus-menerus yang memiliki akronim sebagai berikut, yaitu Seiri atau ringkas, kemudian Seiton atau rapi, Seisho atau resik, Seiketsu atau rawat, dan Shitsuke atau rajin. Selanjutnya adalah Tool Quality Management atau TQM, merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari suatu produk berdasarkan strategi tertentu. TQM ini akan melibatkan banyak pihak dalam perusahaan tersebut. Ketika perusahaan melakukan beberapa tindakan dalam melaksanakan TQM, maka karyawan dan manajer juga harus sejalan dengan keinginan atau tujuan dari TQM tersebut. Dengan menggunakan konsep Total Quality Management tersebut, maka akan mudah bagi perusahaan untuk terus-menerus meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggannya. Berikut ini adalah gambar dari Total Quality Management. Di antaranya ada proses thinking, customer satisfaction, total employee commitment, strategic thinking, integrate system, decision based on fact, continuous improvement, dan effective communication. Kunci keberhasilan dalam lean manufacturing yaitu ada melibatkan karyawan. Jika ada satu atau beberapa karyawan yang mau menjalankan konsep dari lean manufacturing tersebut, maka konsep ini tidak akan berjalan.
Semua karyawan dalam perusahaan bersangkutan harus ikut andil dalam konsep tersebut. Perusahaan bisa melatih karyawan dengan pelatihan dengan atau training agar dapat memiliki SDM yang handal serta bermutu. SDM yang dimiliki. Agar lean manufacturing ini berhasil dengan sempurna, maka harus diupayakan persiapan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sumber daya manusia harus mendapatkan motivasi yang terus-menerus untuk menyebarluaskan beberapa orientasi untuk memperbaiki kualitas yang terus-menerus. Perusahaan bisa merekrut orang atau seseorang trainer yang handal untuk dapat memberikan motivasi kepada karyawan agar pelaksanaan lean manufacturing dapat berhasil. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.